Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sapna Melinda, NPM 1903030017, Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan membuat video terkait penyelesaian soal penganggaran bahan baku. Baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 1000 unit, pada bulan Februari sebanyak 1100 unit, dan pada bulan Maret sebanyak 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk 2 kg, Rp Rp100. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 100 kg, pada bulan Februari sebanyak 110 kg, dan pada bulan Maret sebanyak 120 kg. Untuk syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 pada setiap bulan. Yang pertama, anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Yang kedua, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya. Langkah pertama, kita masukkan data-data dari soal seperti tabel anggaran produksi, tabel persediaan akhir, dan tabel persediaan awal. Untuk mengisi tabel anggaran produksi, tinggal memindahkan saja nominal pada soal, yaitu pada bulan Januari sebanyak 1000 unit, pada bulan Februari sebanyak 1100 unit, dan pada bulan Maret sebanyak 1200 unit. Selanjutnya, kita pindah ke tabel persediaan akhir. Untuk mengisi tabel persediaan akhir, kita tinggal memindahkan saja data dari soal. Persediaan akhir pada bulan Januari sebanyak 100 kg, pada bulan Februari sebanyak 110 kg, dan pada bulan Maret sebanyak 120 kg. Setelah itu, kita masuk ke data persediaan awal. Pada soal dijelaskan bahwa persediaan awal pada bulan Januari sebanyak 50 kg. Kemudian untuk persediaan awal bulan Februari, kita ambil dari persediaan akhir bulan Januari karena persediaan akhir bulan Januari akan digunakan sebagai persediaan awal Februari. Dan untuk persediaan awal Maret diambil dari persediaan akhir bulan Februari. Setelah selesai, selanjutnya untuk menjawab soal pertama, yaitu soalnya anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Kita kerjakan terlebih dahulu yang anggaran bahan baku. Di sini saya sudah membuat tabelnya yang terdiri dari periode, produksi, standar per unit produk, dan kebutuhan bahan baku. Untuk periodenya dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Untuk kolom produksi, datanya diambil dari anggaran produksi. Pada bulan Januari sebanyak 1000 unit, pada bulan Februari sebanyak 1100 unit, dan pada bulan Maret sebanyak 1200 unit. Kemudian kita pindah pada tabel standar per unit produk. Dijelaskan pada soal bahwa bahan baku standar per unit produk adalah 2. Langsung saja kita masukkan nominalnya. Untuk kebutuhan bahan baku didapatkan dari produksi dikali standar per unit produk.
Setelah selesai, lalu kita jumlahkan untuk nilai produksi dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dan jumlahkan juga untuk nilai kebutuhan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, di sini diketahui jumlah kebutuhan bahan baku untuk bulan Januari sampai Maret yaitu 6.600. Selanjutnya kita hitung untuk anggaran pembeliannya. Di sini saya sudah membuat tabel anggaran pembelian. Pada kolom kebutuhan, datanya diperoleh pada kolom kebutuhan bahan baku yang tadi sudah dibuat, yaitu pada bulan Januari sebanyak 2.000, bulan Februari sebanyak 2.200, dan bulan Maret sebanyak 2.400. Untuk persediaan akhir juga sama, kita ambil dari kolom persediaan akhir yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk bulan Januari sebanyak 100, untuk bulan Februari sebanyak 110, dan untuk bulan Maret sebanyak 120. Setelah itu kita cari jumlah kebutuhannya. Caranya, kebutuhan ditambah persediaan akhir. Pada bulan Januari sebanyak 2.100, pada bulan Februari sebanyak 2.310, dan pada bulan Maret sebanyak 2.520. Lalu pada kolom persediaan awal, datanya kita ambil dari kolom persediaan awal yang sudah dibuat tadi. Persediaan awal pada bulan Januari sebanyak 50 kg, pada bulan Februari sebanyak 100 kg, dan pada bulan Maret sebanyak 110 kg. Setelah selesai, kemudian pindah pada kolom unit. Untuk mencari jumlah unit didapat dari kebutuhan, diambil persediaan awal. Pada bulan Januari sebanyak 2.050 unit, pada bulan Februari sebanyak 2.210 unit, dan pada bulan Maret sebanyak 2.410 unit. Untuk harga, kita lihat ketentuan pada soal. Dijelaskan bahwa harga per unitnya yaitu Rp100. Langsung saja kita input. Lalu pada kolom jumlah, kalikan jumlah unit dengan harga. Jumlah persediaan pada bulan Januari sebesar 205.000, pada bulan Februari sebesar 221.000, dan pada bulan Maret sebesar 241.000. Selanjutnya kita jumlahkan pada tiap-tiap kolom. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebanyak 6.600. Jumlah persediaan akhir sebanyak 330. Jumlah kebutuhan sebanyak 6.930. Jumlah persediaan awal sebanyak 260. Jumlah unit persediaan sebanyak 6.670. Jumlah persediaan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebanyak 667.000. Untuk menjawab soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung anggaran pengeluaran kas. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Di bagian belian didapat dari jumlah yang ada di tabel anggaran pembelian. Kita masukkan saja pada bulan Januari sebesar 205.000, pada bulan Februari sebesar 221.000,
dan pada bulan Maret sebesar 241.000. Untuk tunai, kita lihat pada soal dijelaskan bahwa syarat pembayaran pembelian bahan baku 30%, kredit pertama 40%, dan kredit kedua 30%. Langsung saja kita hitung pada bulan Januari, pembayaran tunainya 30% dikali 205.000. Lalu untuk kredit 40% dikali 205.000. Untuk kredit 2 juga begitu, 30% dikali 205.000. Untuk mengisi bulan Februari dan Maret caranya sama seperti bulan Januari. 30% dikali 221.000. Kredit pertama 40% dikali 221.000. Kredit kedua 30% dikali 221.000. Lalu pada bulan Maret 30% dikali 241.000. 40% dikali 241.000 dan 30% dikali 241.000. Selanjutnya untuk mencari total bayar hutang yaitu 40% dan 30%. Kita lihat ketentuan soalnya, kredit 40% dibayar bulan berikutnya, berarti kredit 40% bulan Januari sebanyak 82.000 dibayarkan di bulan Februari. Dan kredit 30% dibayarkan pada bulan Maret karena di ketentuan soal kredit 30% dibayarkan di bulan setelahnya. Langsung saja kita masukkan nominalnya yaitu 61.500. Untuk kredit 40% di bulan Februari dibayarkan pada bulan Maret sebanyak 88.400. Selanjutnya kita hitung berapa kas yang dikeluarkannya. Untuk bulan Januari hanya pembayaran tunai sebesar 61.500. Untuk bulan Februari yaitu 66.300 ditambah 82.000, hasilnya 148.300. Dan yang terakhir untuk kas keluar di bulan Maret yaitu 72.300 ditambah 88.400 ditambah 61.500, hasilnya 222.200 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.